Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you watch it, kicking out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefania Sintaweko dengan NIM 25103100060. Saya dari Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang sistem fonologi. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Apa itu fonologi? Pertanyaan ini akan muncul apabila kita tidak pernah bersentuhan dengan bidang ilmu bahasa. Secara terminologis, fonologi berasal dari kata fon atau bunyi dan logi yang berarti ilmu. Dengan demikian, secara sederhana, fonologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Di dalam fonologi juga terdapat beberapa kajian. Secara garis besar, fonologi membelah kajiannya menjadi dua bidang utama, yakni fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang fonologi yang mempelajari tentang bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa mempedulikan sebuah makna. Fonetik terbagi menjadi tiga, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris yaitu fonetik yang mempelajari tentang bagaimana alat ucap manusia dan cara menghasilkan bunyi. Fonetik artikulatoris yaitu fonetik yang mempelajari tentang bagaimana alat ucap manusia dan cara menghasilkan bunyi. Fonetik akustik yaitu fonetik yang mempelajari tentang kajian bunyi sebagai gelombang suara, seperti proses bunyi bahasa sampai ke telinga. Sedangkan fonetik auditoris yaitu fonetik yang mempelajari tentang cara bunyi diterima oleh pendengaran, contohnya seperti proses bunyi bahasa sampai ke telinga. Nah, berikutnya adalah fonemik. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi dapat membedakan sebuah makna. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi dapat membedakan sebuah makna. Pada fonetik, secara terperinci, kita akan membahas mengenai alat-alat ucap manusia atau artikulator manusia, mulai dari bibir, lidah, gigi, rongga mulut, rongga hidung, langit-langit keras dan lunak, glotis, pita suara, pangkal tenggorokan, kerongkongan, batang tenggorok, paru-paru, diafragma, dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian di dalamnya ada proses fonasi atau proses terjadinya bunyi. Bunyi ini terjadi melalui alat-alat ucap manusia yang sudah saya jelaskan tadi. Mulai dari pemumpaan udara dari paru-paru melewati pita suara dan dikeluarkan melalui entah dari rongga mulut maupun rongga hidung. Bunyi bahasa adalah suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan digunakan dalam komunikasi. Dalam bunyi bahasa, terdapat beberapa aspek-aspek. Aspek berdasarkan jenisnya dan aspek berdasarkan getaran pita suara. Aspek berdasarkan jenisnya itu seperti vokal, konsonan, dan diftong. Sedangkan aspek berdasarkan getaran pita suara seperti bersuara dan tidak bersuara. Di sini juga saya akan menjelaskan bunyi bahasa berdasarkan artikulasi. Yang pertama, cara artikulasi, seperti plosif atau hambat, frikatif atau geser, afrikat, nasal atau sengau. Yang pertama, plosif atau hambat. Plosif adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menghambat aliran udara sepenuhnya, kemudian dilepaskan secara tiba-tiba. Contohnya bunyi plosif seperti P, B, T, D, K, dan G. Yang kedua, frikatif atau geser. Frikatif adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menggesekkan aliran udara melalui celah sempit pada alat ucap. Contoh bunyi frikatif seperti F, S, Z, dan H. Dan yang ketiga, afrikat. Afrikat adalah
bunyi yang dihasilkan melalui gabungan bunyi plosif dan frikatif, yaitu udara dihambat terlebih dahulu lalu dilepaskan dengan geseran. Contoh bunyi Afrika seperti C dan Z. Dan yang keempat, nasal atau sengau. Bunyi nasal adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara mengalirkan udara melalui hidung karena rongga mulut tertutup. Contoh bunyi nasal seperti M, N. Yang terakhir adalah glotal. Glotal yaitu bunyi yang dihasilkan pada bagian glotis atau celah pita suara. Contoh bunyi glotal seperti H. Selanjutnya, kita akan membahas bunyi bahasa berdasarkan posisi lidah, khususnya pada bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan aliran udara. Berdasarkan posisi lidah, vokal dibagi menjadi vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Contoh vokal depan adalah I dan E. Vokal tengah contohnya adalah E. Sedangkan vokal belakang contohnya adalah U dan O. Selain itu, bunyi vokal juga dapat dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, yaitu vokal tinggi, vokal sedang, dan vokal rendah. Contoh vokal tinggi adalah I dan U. Vokal sedang adalah E dan O. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna. Sebuah bunyi dikatakan sebagai fonem apabila dapat menimbulkan perbedaan arti pada sebuah kata. Contohnya dapat kita lihat pada pasangan kata batu dan batu. Perbedaan bunyi B dan P menyebabkan perbedaan makna, sehingga kedua bunyi tersebut termasuk fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia. Dalam fonemik juga dikenal istilah alofon, yaitu variasi bunyi dari satu fonem yang tidak membedakan makna. Perbedaan bunyi ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan bunyi di sekitarnya. Selanjutnya, kita akan membahas pola suku kata. Dalam bahasa Indonesia, umumnya bahasa Indonesia memiliki pola suku kata yang sederhana, seperti yang pertama vokal, konsonan vokal atau KV dan KVK atau konsonan vokal konsonan. Contoh kata dengan pola KV adalah ba, ma, dan ku. Pola suku kata ini memengaruhi kemudahan pengucapan dan kejelasan bunyi dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tekanan, jeda, dan intonasi dalam bunyi bahasa. Tekanan adalah penekanan pada suku kata tertentu. Jeda adalah perhentian sejenak dalam pengucapan. Sementara itu, intonasi adalah naik turun nada dalam tuturan. Ketiga unsur ini sangat penting karena dapat memengaruhi makna kalimat. Misalnya, perbedaan intonasi dapat membedakan kalimat, pernyataan, dan kalimatannya. Selanjutnya, agar pemahaman kita tentang fonologi semakin mendalam, kita akan membahas perbedaan antara bunyi bahasa dan bunyi non-bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan memiliki makna serta fungsi dalam komunikasi. Sebaliknya, bunyi non-bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh manusia atau alam, tetapi tidak memiliki makna linguistik seperti batuk, bersin, tertawa, atau suara angin dan hujan. Bunyi bahasa memiliki aturan dan sistem tertentu sehingga dapat dipahami oleh penutur bahasa yang sama. Oleh karena itu, bunyi bahasa tidak dihasilkan secara sembarangan, melainkan mengikuti kaidah fonologi yang berlaku dalam suatu bahasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fonotaktik.
Fonotaktik yaitu aturan mengenai kemungkinan susunan bunyi dalam suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, tidak semua bunyi dapat disusun secara bebas. Misalnya, bahasa Indonesia jarang menggunakan rangkaian konsonan yang terlalu panjang di awal kata, berbeda dengan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Aturan fonotaktik ini menyebabkan kata-kata dalam bahasa Indonesia terdengar lebih mudah diucapkan dan dipahami. Contohnya, struktur suku kata dalam bahasa Indonesia cenderung sederhana dan teratur. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan bunyi bahasa. Perubahan bunyi dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti pengaruh lingkungan bunyi, kebiasaan penutur, dan perkembangan zaman. Perubahan bunyi ini dapat bersifat fonetis maupun fonemis. Perubahan bunyi fonetis adalah perubahan bunyi yang tidak mengubah makna kata, sedangkan perubahan bunyi fonemis adalah perubahan bunyi yang dapat mengubah makna. Perubahan bunyi ini merupakan bagian alami dari perkembangan bahasa. Selain itu, dalam fonologi juga dikenal asimilasi. Asimilasi yaitu peristiwa berubahnya suatu bunyi menjadi mirip dengan bunyi di sekitarnya. Contohnya, dapat ditemukan dalam pengucapan kata yang diucapkan lebih mudah karena pengaruh bunyi lain di dekatnya. Kebalikan dari asimilasi adalah disimilasi. Disimilasi yaitu perubahan bunyi agar tidak sama dengan bunyi di sekitarnya. Kedua proses ini menunjukkan bahwa bunyi bahasa bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan konteks pengucapannya. Selanjutnya kita akan membahas netralisasi bunyi. Netralisasi terjadi ketika perbedaan fonem tidak tampak dalam posisi tertentu. Dalam beberapa bahasa, perbedaan bunyi dapat hilang pada posisi akhir kata atau dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi fonem dapat bergantung pada konteks lingkungan bunyi. Di sini juga kita akan membahas variasi bunyi bahasa. Variasi bunyi dapat dipengaruhi oleh dialek, logat, dan kebiasaan berbicara seorang. Meskipun terdapat variasi bunyi, makna kata tetap dapat dipahami oleh penutur bahasa yang sama. Variasi ini memperkaya penggunaan bahasa dan menunjukkan keberagaman penutur bahasa Indonesia. Dan berikutnya kita akan membahas hubungan fonologi dengan bidang linguistik lain. Fonologi memiliki hubungan erat dengan morfologi, sintaksis, dan semantik. Fonologi berkaitan dengan morfologi dalam pembentukan kata, sintaksis dalam penyusunan kalimat, serta semantik dalam penyampaian makna. Tanpa penguasaan fonologi yang baik, proses komunikasi dapat terganggu karena bunyi yang dihasilkan tidak sesuai dengan sistem bahasa yang digunakan. Berikutnya kita akan membahas tentang pentingnya fonologi dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman fonologi sangat penting bagi penutur bahasa, khususnya dalam bidang pendidikan, penyiaran, dan pembelajaran bahasa. Guru, penyiar, dan mahasiswa bahasa perlu memahami fonologi agar dapat menyampaikan bunyi bahasa dengan jelas dan tepat. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, fonologi membantu siswa memahami pengucapan yang benar, membedakan bunyi, serta meningkatkan kemampuan berbicara dan membaca. Di sini juga ada membahas tentang contoh penerapan fonologi dalam bahasa Indonesia. Contohnya itu, dalam pengajaran membaca permulaan, anak-anak diajarkan untuk mengenali bunyi
huruf terlebih dahulu sebelum mengenal kata secara utuh. Hal ini menunjukkan bahwa fonologi menjadi dasar dalam penguasaan bahasa tulis. Selain itu, fonologi juga berperan dalam bidang teknologi seperti pengenalan suara dan pelafalan dalam aplikasi pembelajaran bahasa. Dari semua yang sudah saya jelaskan, dapat menyimpulkan bahwa fonologi merupakan cabang linguistik yang sangat penting karena membahas bunyi bahasa secara menyeluruh. Fonologi mencakup kajian fonetik, fonemik, alat ucap manusia, proses terjadinya bunyi, jenis-jenis bunyi bahasa, serta peran bunyi dalam membedakan makna. Dengan memahami fonologi, kita dapat menggunakan bahasa secara lebih tepat, jelas, dan efektif dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam konteks akademik. Demikian materi tentang sistem fonologi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Dan minta maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.